Guys, Supletter dulu sini. Nah, kali ini kita akan bahas spoiler untuk chapter 1100 yang nggak kerasa bejir. Udah lewat 100 chapter dari chapter 1000 kemarin di saat Luffy baru naik ke Onigashima. Yang kira-kira apa nih yang akan terjadi di chapter 1100 ini? Pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat kalian, para players baru di channel ini bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana untuk chapter 1100 ini kita memang belum tahu nih judulnya apa, yang alasannya juga akan diberitahu di tengah-tengah spoiler nanti, dimana spoiler ini dimulai dengan lagi-lagi si pengganggu sialan alias Gorosei Saturn. Dia meminta Kuma untuk menjadi seorang Shichibukai dan cyborg tanpa kesadaran, yang jika tidak dirinya dan Bone akan ditahan oleh mereka. Yang berarti inilah rencana yang dimiliki oleh Saturn yang dia katakan di chapter lalu, dimana dari awal dia memang sudah ingin membunuh dalam tanda kutip Kuma dengan mengubahnya menjadi robot tanpa kesadaran, yang lagi-lagi bisa dibilang pasti ada alasan karena dia seorang ras Buccaneer. Dan buat yang nanya, kok Kuma nurut-nurut aja sih bang, bukannya dia ngelawan dan yang lain-lainnya? Ya lagi-lagi pemikiran standar seperti ini tidak bisa serta-merta kita mengambil aksi yang seenaknya, karena bukankah alasannya pun sudah sangat jelas? Kuma sangat peduli sekali terhadap anaknya yaitu Bone, yang lagi-lagi bukankah apapun demi anak akan dia lakukan jika harus mengorbankan dirinya seperti itu, yang bukankah hal ini juga psikologinya sangat berhubungan sekali dengan dunia nyata kita. Jadi buat logika di manga seperti apa-apa hajar yang bakal nanti Nakamas Power memang nggak berlaku lah di serial One Piece ini. Makanya di sini Kuma pun dia meyakinkan Gorosei akan menerima asal dia bisa menjaga keselamatan dari anaknya ini. Dimana operasi dari keduanya pun, Kuma yang menjadi cyborg dan Bone dari Sapphire Scale, itu pun butuhkan waktu dan akhirnya selesai juga di Pulau Egghead, dan semua proses tersebut dalam pengawasan Admiral Kizaru, yang lagi-lagi nih orang yang bisa diminta untuk hal-hal tidak manusiawi seperti ini, ya lagi-lagi cuma Kizaru doang lah yang nurut segala perintah dari atasan. Dan setelah operasi selesai, Bone kembali ke Sorbet Kingdom dan Kuma menjadi seorang Shichibukai. Di sini juga dikatakan kita melihat beberapa reaksi dari para Shichibukai lain terkait Kuma yang ikut menjadi bagiannya, yang sebenarnya sepertinya dari sini akan mendapatkan satu alasan sangat jelas kenapa Kuma disebut sebagai budak atau anjing pemerintah walaupun dia seorang Shichibukai. Itu pun dari kata-kata Moria, karena pastinya Kuma ini memiliki perjanjian yang sangat tidak adil dengan seorang Gorosei, makanya mau tidak mau dia harus mengikuti semua perintah dari atasannya, karena kalau tidak anaknya Bone akan menjadi korbannya. Nah, mungkin di sini ada bahasan cukup menarik nih, karena kalau kita lihat dari timeline yang sedang terjadi di flashback kali ini, saat Kuma datang ke Pulau Egghead di chapter lalu, itu terjadi kurang lebih 4 tahun yang lalu saat usia Bone 8 tahun. Karena event itu terjadi saat insiden meledaknya lab di Pang Hazard oleh Caesar Clown yang dikatakan terjadi 4 tahun yang lalu. Dan lagi-lagi jika sekarang masih berlanjut timeline-nya, kurang lebih waktunya ada di 4 sampai 2 tahun lalu lah, di momen yang kita dapatkan di flashback chapter kali ini. Dimana buat yang belum tahu, Shichibukai pun sudah dibentuk cukup lama, ya kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu, yang lagi-lagi kita masih belum tahu orang pertamanya siapa, tetapi sosok paling lama yang kita ketahui adalah Doflamingo, dimana dari cara dia mengancam pemerintahan dunia terkait dia yang seorang mantan Tenryubito yang pastinya akan menyebarkan harta nasionalnya, membuat Doflamingo dapat bekerja sama dengan pemerintah dunia, yang mungkin saja dari situ akhirnya mereka membentuk suatu faksi yang bernama Shichibukai ini. Dimana timeline 4-2 tahun yang lalu ini adalah hal yang sebenarnya sangat penting yang akan kita mention di bagian akhir dari chapter ini, terkait Kuma yang mengirimkan pesan kepada Bone untuk berterima kasih kepada dirinya. Dan dikatakan judul dari chapter ini pula akan ada hubungan dengan surat dari Kuma ini, yang kalau ternyata isi suratnya adalah terkait Kuma yang berterima kasih kepada Bone dan dia mau minta maaf kalau mereka tidak akan bertemu lagi karena sudah dekat waktunya bagi Kuma untuk dihilangkan kesadarannya. Dan jika suratnya seperti itu, maka timeline yang sedang berjalan ini sudah masuk ke 2 tahun yang lalu alias waktu pre-time skip kita, yang mungkin itu pula menjadi alasan kenapa akhirnya Bone memutuskan untuk pergi ke lautan yang tidak lama
dia menjadi seorang Eleven Supernova. Lagi-lagi, kenapa hal ini sangat penting? Karena di panel terakhir dari spoiler ini dikatakan jika Kuma sampai ke desa Fuchsia, kampung halaman dari Luffy, yang bukankah ini sangat out of nowhere banget? Yang lagi-lagi, kalau timelinenya lebih dari 2 tahun yang lalu, seharusnya Luffy masih ada di desa tersebut toh, dia belum pergi dari desanya. Dan lagi-lagi, atas dasar apa juga Kuma harus pergi ke pulau tersebut? Apa akhirnya ini menjadi alasan kenapa hanya Kuma lah satu-satunya orang yang tahu jika Dragon memiliki anak yaitu Luffy, lagi-lagi sebelum diungkapkan oleh Angkatan Laut ketika di Marineford lalu. Karena ingat, founder yang bersamanya lebih lama saja alias Emporia Ivankov, dia tidak tahu jika Dragon memiliki anak. Yang pastinya ini akan menjadi hal yang sangat penting di chapter kedepannya. Yang lagi-lagi sebenarnya itulah spoiler yang kita dapatkan untuk chapter kali ini. Ya memang kalau kita lihat dari spoiler, bisa dibilang ini chapter biasa lah ya, info-info flashback yang sangat normal sekali. Yang memang betul juga sih, flashback memang belum berakhir karena sepertinya jika timeline-nya sudah masuk ke waktu pre-time skip, maka kurang lebih chapter depan akan menjadi chapter flashback terakhir dari Kuma. Tapi lagi-lagi, jangan langsung ngejudge secara buruk jika ini chapter yang biasa saja. Karena leaker sendiri alias Redon, dia berkata jika ini adalah chapter yang bagus walau tidak terbaik di tahun ini, tapi ya salah satu yang terbaik lah. Dan dia juga berkata buat yang sering skeptis, saya akan bilang jika chapter ini 10 dari skala 10 yang pikir aja udah ngomong kayak gini, yang lagi-lagi kita perlu tunggu rangkuman lengkapnya dan bahkan untuk perilisan dari scan-nya untuk mengetahui seepik apakah chapter 1100 ini. Dan perlu diingat ya, chapter 1100 ini akan menjadi chapter edisi pertama di Weekly Shonen Jump tahun 2024 karena edisi pertamanya mereka rilis di awal Desember. Dan minggu depan pun kita tidak libur, yang berarti kita akan langsung mendapatkan jawabannya secara langsung, yang jika Oda nggak ada tambahan libur-libur lagi nih di bulan Desember nanti, maka kemungkinan chapter 1102 atau 1103 akan menjadi penutup chapter di tahun 2023 kita. Yang lagi-lagi selama ini memang selalu epic nih untuk penutup tahun dari chapternya di tahun-tahun sebelumnya. Yang lagi-lagi kita tunggu saja untuk tahun 2023 ini Oda akan memberikan kejutan apa. Nah, dan sebagai penutup, sebelumnya saya mau update juga nih buat kalian yang kemarin udah ikut bantu donasi untuk sumbangan kita ke Palestina. Bantuan Warrior of Liberation sudah meluncur guys ke Palestina sebesar 5,6 juta rupiah. Itu pun kami donasikannya melalui Basnas ya, platform resmi dari Indonesia. Dan untuk rinciannya sudah kami sampaikan secara lengkap di Instagram kami, dnm.mers. Lagi-lagi buat kalian yang pengen lihat, jangan lupa untuk follow juga di akun tersebut. Sekali lagi, terima kasih nakama para pejuang kebebasan yang sama dengan tema utama dari serial ini yang wadaw banget nih. DNM level up your wibuness. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.